Sidang Majelis Tabligh Akbar Masjid Jami Abu Hurairah Mataram yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat, dan para tulab dari Ma'had Abu Hurairah Mataram yang semoga Allah jaga akidah antum untuk selalu bisa istiqomah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah, kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa berkumpul di tempat ini. Luruskan niat bahwa tidak ada tujuan lain kecuali menginginkan dari Allah ini derajat yang banyak. Karena mulianya manusia salah satunya dengan menuntut ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahwa Allah ini akan selalu memberikan janji indah dalam bentuk pengangkatan derajat buat orang yang selalu gemar menuntut ilmu. Sehingga di sini tidak ada ulama yang berbicara, tapi kami pun sebagai penuntut ilmu. Begitulah nasihat dari Syekh Ali Hasan bin Ali Abdul Hamid Ali Al-Halabi. Acapkala beliau memberikan nasihat, nahnu talibul ilm. Kita semua adalah para penuntut ilmu. Dan ilmu inilah yang membuat manusia mulia. Karena jujur baru saja kita mengalami nikmat dalam bentuk ujian. Ujian yang Allah ujikan. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ad-Dawa Ad-Dawa, beliau mengatakan wa malijurhim bimaitin ilam. Orang kalau dicubit masih sakit, berarti masih diuji. Dan hidup ini perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Sehingga kalau Anda minta doa ke Allah, ya Allah jauhkanlah hidupku dari ujian, beli kain kafan. Karena hidup ini perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Untuk menstabilkan iman kita perlu paham efek ujian. Karena beliau bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau sudah cinta sama satu kaum, Allah pasti uji. Orang yang diuji, orang yang jelas statusnya. Lawang pelajar saja, kalau sekolah di Ma'had Abu Hurairah, waktunya ujian. Yang biasa markir-markir di depan gak usah kesel. Lu kenapa ya muka lu merengut aja? Saya gak diuji di sini. Kan bukan murid, betul. Harus ada status dulu. Anda murid, Anda diuji. Ini kalau ukuran manusia. Kalau ukuran Allah ya lebih dari itu. Bukankah Anda makhluk yang bernama manusia? Yang Allah ciptakan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah pakai bahasa ahsan. Bukan hasan. Hasan baik. Ahsan kan terbaik. More better dan lebih. Ini terbaik loh. Ada makhluk lain yang tercipta sama pun untuk beribadah. Tapi yang dikatakan ahsan kan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jin pun tercipta untuk beribadah. Tapi kenapa Allah ini memuliakan manusia bukan jin dengan istilah ahsan tadi, ciptaan yang terbaik. Ini kan ada misi yang possible, bukan impossible. Ini misi yang jelas. Makanya diutus pun nabi dari golongan manusia. Contoh yang pernah terjadi sejak Adam alaihissalam hingga Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dan hingga sampai turunnya Dajjal di akhir zaman, dibunuh oleh Isa nanti, wallahi Allah telah berikan contoh yang terbaik buat manusia. Ya, bicara Dajjal turun gak usah dipikirin udah. Karena belum lama ada ustadz yang ngebahas masalah kiamat, Dajjal turun sebentar lagi. Sampai ada yang kebingungan. Saya bilang sama dia gak usah bingung. Ya, kita beriman saja kiamat pasti datang, Dajjal pasti turun, kan begitu. Makanya baca surat Al-Kahfi 10 ayat pertama tuh. Atau dari fitnah Dajjal di tahiyat akhir. Udah. Kalau kiamat gimana Ustaz? Soalnya kemarin kiamat di Lombok.
sak Lombok panik semua, betul. Kalau kita sudah ngaji sih ya panik manusiawi ya. Kata Syekh Sulaiman Ruhaili ketika beliau ditanya tentang imam yang kabur dari masjid, kalau ada gempa atau imam yang tidak kabur, apa hukumnya Syekh? Saya tegas mengatakan bahwa hukum asalnya tetap sholat. Walaupun harus dibunuh. Tapi kalau Anda lari dalam kondisi sholat, Anda terkena gempa, itu fitrahnya manusia. Cuma yang lari, ulang sholat, namanya batal. Jadi yang namanya manusia tahu. Tapi kalau buat orang yang berilmu tahu, bicara kiamat siapa yang tahu? Lawang Jibril yang nanya saja, kata Rasul, yang nanya lebih paham ketimbang yang ditanya. Rasul saja nggak tahu kapan kiamat. Ini ada ustadz bilang kiamat sebentar lagi. Kan ajib. Betul. Waduh. Ya. Udahlah, hidup kita ini tercipta bukan buat nungguin kiamat. Atau nungguin Dajjal turun. Kapanpun kiamat datang, kapanpun Dajjal turun, itu sudah ada dalam takdir yang Allah tulis. Tugas kita ini beribadah. Dan ibadah harus mengedepankan ilmu untuk menstabilkan iman. Karena kalau ibadah tidak memiliki bekas, apalah artinya? Janji indah Islam ini kan untuk semua ibadah yang dicontohkan agar manusia memiliki bekas. Dari mulai syahadat yang dibaca, sholat yang dilakukannya, zakat yang dikeluarkannya, puasa di bulan Ramadan, haji dan umrah yang dia lakukan. Wallahi semua harus memiliki bekas. Kalau sampai ibadah tak memiliki bekas, si pelaku jangan tinggal diam. Allah yang bilang kok, kullu amal ibni Adam lahu. Bahwa seluruh ibadah anak Adam itu kembali pada si pelakunya. Allah nggak diuntungkan. Ini malam Allah untung nih Zat. Antum bisa bilang Allah untung gimana? Masjid Abu Hurairah penuh. Nggak ada urusannya. Kalaupun sampai penuh, Anda yang beruntung. Makin banyak jumlah jamaah, betul? Makin merasakan betapa Islam ini agung sekali. Bukan Allah yang diuntungkan, bukan. Di tahun Allah untung juga, Dad. Kenapa? Anda puasa Ramadan. Apa urusannya? Lawang Anda tidak puasa juga Allah butuh kok bahan bakar buat neraka. Jangan salah paham. Neraka ini bahan bakarnya buku duhan nas wal hijarah. Butuh bahan bakar berbentuk manusia. Masya Allah, kita butuh Allah, kita butuh ibadah. Oleh karena itu, kita akan bahas sebuah bab yang berkaitan dengan hikmah di balik musibah agar kita tahu betapa indahnya Islam. Karena kalau kita nggak berilmu tentang ini, kita akan berkeluh kesah, bahkan sampai level bersuuzon kepada Allah. Ya, hati-hati ya, saya sampaikan dari kemarin kajian, ayat sudah disampaikan. Wa dzalikum zannukumul ladzi zanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Prasangka burukmu sama Allah itulah yang membuat engkau merasakan keburuk keesokan harinya. Kita nggak boleh berprasangka buruk sama Allah. Kok orang bisa berprasangka buruk, Ustaz? Karena tidak kenal Allah. Dia cuma mengaku Abdullah, tapi dia tidak kenal Allah. Ini kondisi manusia zaman sekarang. Kata Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Fathul Majid, beliau mengatakan bahwa kondisi masyarakat di akhir zaman ini, mereka tidak memahami bahasa Arab yang fushah. Kalau dulu orang Arab Quraisy ketika mendengar Rasulullah menawarkan tauhid la ilaha illallah kepada pamannya yang mau meninggal, ya ammi kul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha innallah. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah, kalimat yang aku bisa berhujjah di hadapan Allah, engkau seorang muslim. Ini orang-orang di belakang Abu Thalib ini berbisik. Kalau kau baca, resikonya kau tinggalkan pemahaman agamamu yang dulu. Orang kafir Quraisy paham tradisi ibadah di zaman mereka yang hanya berbatas dengan rububiyah hancur karena kalimat la ilaha
ilallah. Karena jujur ya, waktu Islam sampai di Jazirah Arab dibawa sama Rasul, ini kondisi manusianya jahiliyah loh. Dikatakan jahiliyah, walaupun di antara mereka sudah ada yang paham rububiyahnya Allah. Gak usah jauh-jauh dah. Nabi punya sahabat namanya siapa? Abu Bakar. Waktu Abu Bakar belum masuk Islam, siapa namanya? Angkat tangan, siapa? Antum. Siapa? Abdullah bin Abi Quhafah. Boleh kasih hadiah satu buat antum, insyaallah ya. Gak usah jauh-jauh dah, kejauhan, yang deket aja. Ini masjid namanya masjid apa? Abu Hurairah waktu belum masuk Islam namanya siapa? Antum. Abdurrahman? Namanya Abdurrahman, belum masuk Islam. Ambil ya. Ini satu bukti bahwa kalau cuma label nama berstatuskan rububiyah, kita butuh iman, kita butuh bukti. Agama ini hujah atau dalil. Saat ada yang mabok, namanya Abdullah. Nama Abdullah mabok, mending dulu nyembah patung, betul? Ya, bukan ukuran, bukan. Antum jangan terkecoh. Tapi kok dia kan pernah kuliah di sekolah agama, dan saya yakin standar kuliah mereka kalau lulus harus hafal Quran. Hafal Quran. Kok bilang Islam pakai Nusantara? Ini dia bukan gak nginjek bangku pesantren, Ustaz. Sudah. Lawang statusnya pun pemimpin agama, bukan main-main. Tahu di Quran ada yang namanya Nabi Lut dengan hukuman yang diturunkan di zamannya. Karena apa? Homo, sodomi, LGBT. Kok sekarang dapat piala? Ana jadi heran. Enggak usah heran. Makanya belajar. Jadi kita tahu nih. Inilah penyebab-penyebab datangnya masalah dalam kehidupan kita. Maka ulama mengumpulkan, yuk kenapa Allah turunkan masalah dalam kehidupan? Ternyata Allah pengen manusia tahu bahwa ada hikmah di balik ujian. Demikianlah cara Allah mendewasakan manusia. Allah menginginkan manusia paham ma'asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'ha inna dzalika 'ala Allah yasir. Allah pengen orang paham ini. Ma'asaba min musibah, tidaklah musibah yang terjadi fil ardi, di muka bumi ini secara umum. Sekarang di Lombok, dulu di Aceh, dulunya lagi ada di kemudian terjadi di Palu dan beberapa tempat lainnya, bumi secara umum. Tornado di Texas, api yang betul-betul menggulung hutan dan lain-lain. Lihat, terjadi bencana di mana-mana. Itu namanya fil ardi. Merupakan ayat-ayat yang tersirat buat kita simpulkan ada hikmah di balik musibah. Wala fi anfusikum, atau dalam dirimu, di mana kau merasakan sakit sendiri. Orang nggak ada yang merasakan. Iya, kenapa? Karena la adwa, kata Nabi, nggak ada penyakit yang menular. Ini saya pernah dengar nih, Zat. Kalau penyakit nggak menular, saya ketularan pilek sama dia, Zat. Tapi kan nggak semua kena, berarti izin Allah dong. Bukan Anda tertular karena memang penyakit, bukan. Kalau penyakit menular, semuanya kena. Nggak begitu bahasanya. Allah yang memberikan penyakit. Ada hikmah di balik penyakit yang kau rasa. Semataram orang berdoa minta diberikan kesehatan. Kebayang nggak kalau Semataram semua diijabah doanya? Semua orang Semataram ini sehat. Yang repot siapa? Dokter. Ini jadi dokter nggak gampang ini. Kalau nggak ada pasien doanya bingung. Kira-kira dokter doanya apa coba? Berani gak pakai mic dia berdoa? Gak berani. Ya Allah, kau tahulah yang ku mau. Ini begitu ya. Masa dia minta orang sakit kan gak boleh. Makanya Allah kasih orang ini sakit.
Ini orang tua Semataram doain anak-anaknya di pesantren nih. Pada kumpul sekarang, betul? Saya yakin sekali Bapak doakan anak-anak Bapak biar jadi anak yang soleh, betul? Dan anak ini anak yang cerdas, pinter, betul-betul manfaat dunia dan akhirat. Semua pengen anaknya jadi anak yang pinter, anak yang soleh, betul? Kebayang gak kalau semua doa Bapak diijabah? Semua anak soleh dan pinter. Yang repot siapa? Ustadz. Ustadz nggak ngajar, udah pada pintar sini mah. Nganggur dah Ustadz urusan udah kalau begini. Pada belonjor di rumah. Ini urusan Allah. Kita nggak pernah tahu urusan. Tapi Allah pengen manusia paham hidup ini ada rantai kehidupan. Kalau nggak ada yang sakit, apotik siapa yang beli? Dokter dari mana rezekinya? Kalau semua orang pinter, ini Pak Guru bagaimana? Dan lain sebagainya. Ini kan hikmah. Buat orang yang berilmu, dia coba baca. Ini ayat yang tersirat. Kalau tersuratkan Quran ya, tinggal dibaca. Kalau tersirat kan butuh iman, butuh ilmu dalam memahaminya. La ayatin liqaumin yatafakkarun. Ada tanda-tanda buat orang yang mau berpikir. Terjadinya gempa di Lombok, terjadinya gempa di Palu dan di beberapa tempat lainnya, coba kita mulai berpikir ada misi apa di balik kejadian ini. Ternyata memang Allah pengen manusia sadar. Ini nasihat ulama nih. Karena nggak semua orang ini merasakan susah. Ada yang lahir udah kaya, emang warisannya banyak, harta nggak usah dicari lagi, betul? Ulama bilang ujian ini yang pertama untuk mengingatkan manusia bahwa hukum asal manusia tercipta dalam keadaan susah payah. Ini bahasa ulama nih. Bersandar pada ayat surat Al-Balad ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah telah ciptakan manusia kabad, lelah, susah payah. Orang merasakan, tadi saya sampai ke Lombok Utara sana, di sekeliling teladan Imam Syafi'i. Masya Allah. Itu betul-betul parah ya. Kemarin juga berjumpa dengan kawan-kawan di Sembalun sana, Masya Allah. Subhanallah. Kita bisa dialog santai di alun-alunnya itu, di tanah lapang. Alhamdulillah dengan adanya gempa jadi buat kajian tuh alun-alun betul. Tadinya kan buat dagang betul ya. Wah ini. Sekarang udah alhamdulillah jadikan tempat kajian, bergetarlah bumi ini karena tauhid ditegakkan. Mereka lelah, mereka capek, mereka bangun kembali bangunan mereka. Cuma disadarkan mereka bahwa yang mereka miliki ini cuma titipan. Dan manusia tidak boleh merasakan mempunyai yang namanya titipan. Hidup ini cuma titipan. Rumahmu yang besar sekarang hancur karena kamu dititipin sama Allah, jadi enteng. Tapi kalau kamu merasa memiliki titipan tersebut, sedih. Lihat cara Allah. Dulu orang soleh ini rumahnya paling jelek, jadul modelnya. Di tengah masyarakat yang rumahnya mewah. Dengan kejadian gempa ini, rumah mewah hancur semua. Tinggal rumah dia yang model jadul pakai rumah panggung. Sekarang paling bagus. Gampang buat Allah mengangkat orang. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ini keluarga yang jarang ketemu, ada gempa pada kumpul semua, betul? Emang kalau nggak gempa jarang pada kumpul, Dad. Saya suka dikeluhin sama orang tua suka ngomong, Ustaz Subhan, saya kan udah tua nih. Emang, saya bilang muda bohong dong. Saya sering sakit, alhamdulillah Pak. Kok sakit? Alhamdulillah. Bapak jujur, kalau Bapak sehat, anak ada yang nengokin nggak? Ya nggak, jarang. Ya. Bapak sakit, entar. Heran anak sekarang itu. Nunggu bapaknya sakit baru, Bapak kenapa? Lu lihat pakai nanya, kan gitu. Bapak kenapa? Lu nggak lihat koyo 4.
Udah sakit baru nanya, Bapak mau makan apa? Udah nggak oleh. Lagi sehat kemarin nggak ditawarin. Udah sakit baru dibawain makanan. Kan nggak nafsu. Yang gemuk siapa? Yang nunggu. Ini pipi cabi amat. Nunggu belum sakit bangku gitu kan. Allahu Akbar. La'ayatin liqaumin yatafakkarun. Ada tanda-tanda buat orang yang mau berpikir. Allah tidak mungkin berbuat zalim. Pahami asma wa sifat. Tidak ada satupun nama Allah az-zalim. Karena Allah nggak mungkin berbuat zalim. La yukallifullahu nafsa illa wus'aha. Ini ayat dari dulu 14 abad yang lalu sudah begitu. La yukallifullahu nafsa illa wus'aha. Tidak akan pernah Allah uji manusia di luar batas kemampuannya. Pernah dengar ini ayat, Ustaz? Iya. Cuma prakteknya berat. Ya beratlah. Lawang sorga dihadapi dengan keberatan kok. Hufatil jannah bil makan. Dengan kamu yang kamu nggak suka, berat terasa ujian. Lain sama yang namanya neraka. Hufatin nar bisahwah. Neraka dihiasi dengan yang kamu suka, dengan syahwat yang dikedepankan.